Selembar kain putih ini siap menjadi kanvas yang menceritakan beragam kisah Jakarta pada masa lampau. Aroma khas lilin batik yang meleleh menguar saat dipanaskan. Canting pun siap digunakan untuk menggoreskan karya seni kebanggaan bangsa. Aktivitas mencanting ini biasa dilakukan ibu-ibu di Galeri Batik Betawi Trogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Adalah Siti Laila, seorang guru bahasa Inggris SMK yang menggagas usaha batik khas Betawi. Sejak berdiri pada 2012, Batik Betawi Trogong menjadi penanda lahirnya kembali batik modern khas Betawi yang sempat punah karena perkembangan zaman. Di awal 2000-an itu kan banyak banget batik-batik ya, ada batik-batik yang dari daerah gitu yang tadinya mereka nggak buat batik juga itu ada gitu di Jakarta, dijual batik Papua, dijual batik ini, dijual batik macam-macam. Sementara kami orang Betawi kok yang tinggalnya di Jakarta, ibu kota pada saat itu kan ya kok kenapa kita nggak mau menghidupkan lagi batik gitu. Akhirnya kami, ayo kita orang Betawi juga kita buat batik. Dengan mengajak tetangga sekitar rumahnya, Siti Laila bukan hanya melestarikan budaya Indonesia, ia juga memberdayakan masyarakat agar mempunyai keterampilan dan mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, saya senang sih bertemu dengan teman-teman yang lain gitu ya, sama Ibu Haji Laila juga gitu kan, yang lebih luasa dah saya dibandingkan dengan di rumah aja. Suntuk kan di rumah juga ya, kalau ketemu di sini kan batik tuh banyak teman. Dan juga senang lah mengerjakan batik itu supaya melestarikan budaya Betawi kita lah gitu. Ya saya terkait itu saya berusaha supaya saya bisa gimana caranya gitu. Emang sih waktu saya batik tuh ada sih ya kendala saya tuh ya netes-netes itu ya begitu ya. Terus saya bicara megang saya sulit, tapi saya berusaha semaksimal mungkin saya supaya saya bisa gimana caranya saya batik gitu. Dan saya bangga dengan adanya batik Betawi ini. Saya memang orang Betawi ya, jadi kalau saya pengen batik Trogong di mana orang ada kadang-kadang salah nama gitu, ada Narogong, ada Tarogong, padahal ini Trogong gitu. Jadi Trogong itu juga saya pengen mengangkat nama kampung saya Trogong, karena ada Trogong itu kalau orang bilang Trogong itu orang kesannya oh Trogong itu ada ini, ada sekolah ini, ada mall ini, itu yang deket-deket Trogong gitu. Saya pengennya ketika orang menyebut Trogong itu ya oh ya ada batiknya gitu. Saya ingin mengangkat Trogong itu salah satu pembuat batik di Jakarta. Untuk batik Trogong ini kami punya lebih dari 50 motif ya, yang biasanya itu karena kami batik Betawi itu motifnya itu motif berciri khas Jakarta atau Betawi, ada ondel-ondel, Monas, juga berbagai macam flora dan fauna yang pernah hidup dan ada di Jakarta. Saya ingin lebih menceritakan tentang Jakarta, jadi lebih kehidupan Jakarta lah. Misalkan saya ingin membuat motif-motif yang flora yang pernah hidup, yang pernah tumbuh di Jakarta gitu. Kebanyakan orang yang baru datang ke Jakarta di tahun-tahun 90, 2000 gitu kan mereka lihatnya Jakarta tuh udah berkembang, sementara kami yang memang dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta, kami mengenal begitu banyak tumbuh-tumbuhan juga yang ada di Jakarta gitu. Jadi dengan membatik ini saya ingin memperkenalkan lagi kepada masyarakat, ini loh Jakarta juga zaman dulu tuh seperti ini, kaya akan tumbuhan, floranya, kaya akan faunanya. Untuk saat ini memang saya hanya menjual di rumah. Jadi saya tidak menjual di mana-mana. Jadi kalau online tidak murni online ya. Jadi mereka misalkan tahu nomor kontak, terus mereka menghubungi, Bu minta contohnya bisa nggak? Kemudian mereka pesan. Jadi seperti itu, belum punya marketplace sendiri nggak ada. Jadi saya lebih mempertahankannya itu dengan cara mengenalkan batik itu kepada generasi muda dan juga kepada orang-orang asing. Dengan saya perkenalkan mereka jadi tahu, oh membuat batik itu seperti ini operatornya, jadi mereka lebih menghargai.
Selamat Hari Batik Nasional, semoga batik Betawi tidak punah karena ini sebagai identitas dan kebanggaan warga Betawi. Selamat untuk Hari Batik Nasional, semoga batik Betawi ini maju dan sukses terus untuk selamanya.